Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qadnana sayyidina wa maulana asmati wa Allah ala syabi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan tentang dakwah Al-Quran untuk kaum Yahudi, tinjauan spiritual, dan tinjauan ini adalah komprehensif untuk mengetuk hati saudara-saudara kita kaum Yahudi yang sekarang ini menjadikan kerusakan di muka bumi dengan genosoda di Palestina. Ternyata Allah juga mengutuk kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Ini harus diberhentikan, jangan sampai berlarut-larut, dan peringatan buat kita semua. Alhamdulillah. Kemudian dalam surat Al-Maidah 64 adalah peringatan keras terhadap kelompok kaum Yahudi, dan dakwah Al-Quran terhadap Yahudi ini untuk diperhatikan, karena Quran adalah membawa risalah yang manfaat, keselamatan, dan tentu ketika melanggarnya azab Allah akan menimpa mereka. Dan peringatan buat kita juga. Rahmatullah, kita mulai dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula Ghulat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha walazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra walqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbil fa'ahallah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Maknanya kikir. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Maknanya kalimat ini adalah kutukan dari Allah terhadap orang-orang Yahudi, berarti bahwa mereka akan dibelenggu di bawah kekuasaan bangsa lain selama di dunia dan akan disiksa dengan belenggu neraka di akhirat kelak. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka, dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setelah mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Inilah sebenarnya dalil Al-Quran yang sangat jelas terhadap kelompok Yahudi yang bikin kerusakan. Yahudi adalah satu kaum dari kelompok Yahuda
Yahuda ini adalah saudaranya Yusuf, karena ada 12 bersaudara, maka Yahuda ini punya keturunan yang banyak. Kemudian Yahuda ini ada kelompok yang namanya Yahudi. Yahudi menganut agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya Taurat, dan bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalau di kalangan mereka namanya Yahweh. Yahweh adalah Tuhannya, Taurat adalah kitab sucinya, Musa adalah Tuhannya. Ini sudah permasalahan tauhid, kitab dan juga kenabian clear, permasalahannya tidak ada masalah karena mereka konsisten dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tentu adalah agama Islam. Alhamdulillah, kemudian Yahudi ini juga yang memfitnah Isa, sehingga Isa dalam fitnah, Isa dalam kejaran, dan Isa dalam pembunuhan. Setelah pembunuhan Isa, maka kelompok inilah juga yang disponsori oleh Paulus menyatakan Yesus adalah Tuhan Anak, dan menjadi Trinitas. Trinitas itu Tuhan Allah, Bapa, Yesus, Bunda Maria, versi Katolik. Kemudian versi Protestan, Tuhan Allah, Roh Kudus, Yesus. Ini versi Protestan. Yang membuat kerusakan adalah kelompok-kelompok Yahudi juga. Yahudi telah menghancurkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam menjadi agama Trinitas di kelompok mereka sekarang ini, dan berkepanjangan sampai sekarang. Kemudian Yahudi di tahun 1948 dia numpang di Palestina karena ada gempuran dari Nazi Jerman. Namun di Palestina bukan dia mendamaikan, namun genosoda sampai sekarang. Alhamdulillah, maka Yahudi ini juga punya kena klaim bahwa membunuh satu orang itu sama dengan membunuh dosanya seluruh manusia. Menghidupkan satu orang pahalanya sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Dan ini sampai sekarang ini dia mengadakan genosoda. Yang genosoda ini sangat-sangat memprihatinkan saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin, mari kita juga memberikan support kepada Palestina, dan sekarang ini Palestina mulai merangsek seluruh dunia
membela dan save Palestina merebak di mana-mana, dan kutukan terhadap Yahudi ada di mana-mana. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa kebenaran Al-Quran itu absolut dan Allah pasti akan memenangkan Palestina dan akan menghancurkan Yahudi. Dan sekarang ini posisi Yahudi di dunia seperti dalam neraka. Pergaulan dunia dia telah dikucilkan, bahkan Mahkamah Internasional telah menjatuhi hukuman Perdana Menteri Yahudi Benyamin Netanyahu sebagai kejahatan perang dalam genosida. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memperkuat barisan kita untuk mendukung Palestina. Karena kalau Palestina ini sudah merdeka, itu tanda bahwa dunia kita telah damai, dunia kita telah menemukan jati diri manusia, dan dunia telah ruhama'u bainahum, saling sayang di antara kita. Kalau kita menggunakan kekerasan, yang pasti akan menimbulkan kekerasan yang kembali. Namun kita menggunakan kedekatan persuasif, kedekatan budaya, dan kedekatan sikap Yahudi yang menjadi kerusakan di muka bumi ini, dia harus membayar dengan dikucilkan dari pergaulan dunia. Dan Yahudi tanpa dukungan dari yang lain pasti dia akan mendapatkan kesengsaraan, dan Allah pasti akan membela kebenaran, dan Allah akan menunjukkan betapa kaum Yahudi yang sekarang ini harus dia taubat nasuha, taubatan nasuha. Namun kalau himbauan taubat nasuha tidak didengar mereka, maka yang pertama, Yahudi tidak akan diterima di mana saja berada. Dia akan dikucilkan dan juga dijauhi dari pergaulan. Yang keempat adalah mereka dihinakan di hadapan masyarakat dunia. Yang kelima, Yahudi tidak akan nyaman menempati dunia ini. Alhamdulillah, maka dari itu kita sebagai hamba Allah yang selalu kita bersama untuk meramaikan dunia, bersama untuk memakmurkan dunia, bersama kita mensejahterakan dunia, tentu bertentangan dengan akhlak dan juga perilakunya Yahudi yang selalu intimidasi dengan kekerasan dan pembunuhan, yang tentu ini tetap akan hancur. Suratiro jaya nengrat lebur dening pangastuti. Kekuatan yang dimiliki Yahudi dari sisi ekonomi, sosial, persenjataan akan hancur. Wakul jal haqqa wa zaqal batil innal batila kana zakan. Apabila yang hak telah datang, maka yang batil hancur, dan kebatilan pasti akan hancur. Yahudi, ayo kita bersama-sama mengembalikan diri Anda
ke Yahweh, ke Allah. Taurat pegangan Anda, Musa teladan Anda. Musa dulu membebaskan Yahudi dari cengkraman Fir'aun. Tentu sekarang ini harusnya dia adalah menjadi orang yang teladan. Namun sekarang jadi sponsor kejahatan di muka bumi. Apakah nggak malu dengan Nabi Musa alaihissalam yang kelak nanti akan ketemu di hadapan Allah SWT? Maka Anda semua harus bertanggung jawab terhadap diri Anda. Karena apa? Karena siapa yang menanam badai pasti akan menuai angin puting beliung. Siapa yang menanam kejahatan pasti akan membalik kejahatan dengan sempurna. Siapa yang nanam kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Karena sungguhnya Allah tidak akan mendolimi hambanya kecuali hamba yang dolim terhadap diri sendiri. Maka dari itu kedoliman harus diberhentikan dengan segala macam cara. Alhamdulillah, dunia sekarang ini suplai senjata sudah mulai dilucutin, kecuali negara-negara yang masih kuat ya untuk mendukung Yahudi. Namun makin kesini makin selesai, dan kami berharap mohon sama Allah SWT lewat mimbar spiritual ini, Yahudi kasusnya harus selesai di tahun 2024 ini, dan insya Allah dunia akan damai, Palestina merdeka, dan semua akan terhindar dari malapetaka yang disebabkan oleh human error, malapetaka yang disebabkan oleh Ginesoda yang disponsori oleh kelompok Yahudi. Dan insya Allah Allah memberikan petunjuk kepada kita, kekuatan kita menyadarkan kaum Yahudi bila tidak tentu Allah akan punya perhitungan yang lain. Kita kembalikan kepada Allah segala sesuatunya dengan la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi'ati wa dzikrum taqabbal wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.